Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di mata kuliah Statistical Methods. Di video kali ini kita akan belajar terkait dengan continuous distribution atau distribusi probabilitas variabel random continue. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, kita sudah belajar distribusi probabilitas variabel random discrete, di mana variabel random discrete ini berasal dari hasil pencacahan atau perhitungan, sehingga realisasinya atau data points-nya dalam bentuk bilangan bulat, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sementara untuk variabel random continuous ini merupakan hasil dari pengukuran atau measurement yang data points atau hasil realisasinya itu berupa bilangan real ya, bisa mulai dari minus tak hingga sampai tak hingga, tergantung pada variabel yang kita amati. Nah, di sini contohnya berat badan, temperature, tinggi badan, lifetime, atau harga. Nah, sehingga ada rentang nilai gitu ya dalam variabel ini. Misalkan berat badan, nah itu antara 0 sampai 100 kilogram misalkan. Nah, di dalam 0 sampai 100 kilogram itu ada nilai misalkan 6,5 gitu ya, atau 7,5, 10,5, atau 7,8. Nah, di dalamnya itu ada titik-titik yang continuous gitu ya, sehingga ini yang menandakan bahwa variabel random ini bersifat continuous. Begitu pula dengan temperatur ya, kalau temperatur bisa mulai dari minus. Nah, berbeda dengan berat badan dan berat badan dan tinggi badan yang dimulai dari nol. Nah, sehingga continuous ini eh, rentangnya tergantung pada eh, variabel yang kita amati. Dan di dalamnya pasti sifatnya continuous gitu ya, ada koma-komanya. Kemudian pertanyaannya, apakah kita bisa mencari probabilitas suatu kejadian yang memiliki nilai tertentu? Nah, misalkan apakah kita bisa mencari probabilitas tinggi badan suatu anak itu 160 cm di dalam suatu kelas. Nah, maka kita bisa di variabel random continue ini mencari probabilitas suatu nilai yang berada pada rentangnya, ya. Nah, ini sama dengan ide yang kita pakai gitu ya di visualisasi data distribu visualisasi data univariat yang sudah kita bahas di video sebelumnya, di mana untuk variabel random discrete kita menggunakan bar chart dan untuk variabel random continuous kita menggunakan histogram gitu ya. Jadi bedanya kalau di distribusi variabel random discrete atau kemarin kita sudah mempelajari ini ya, variabel random discrete, distribusi probabilitasnya kita notasikan dengan probabilitas X sama dengan X. Nah, sementara untuk variabel random continuous biasanya kita notasikan dengan Fx gitu. Nah, sehingga sama-sama kita bisa mencari probabilitas suatu nilai di dalam yang ada di dalam sampel space variabel random. Cuma bedanya kalau yang discrete kita menggunakan bar chart gitu ya, di mana masing-masing nilai ini, masing-masing bar menunjukkan masing-masing nilai ya, sehingga tidak ada eh, apa namanya overlap, tidak ada overlap ya. Sementara untuk yang variabel random continuous kita menggunakan histogram, nah seperti ini ya. Nah, sehingga masing-masing bar ini ada overlap gitu ya karena nilainya continuous. Nah, sehingga nanti kalau kita mencari probabilitasnya, nah itu bisa menggunakan rentangnya gitu ya, rentang antara berapa sampai berapa. Idenya akan muncul dari sini. Kalau kita ingin mencari probabilitas suatu nilai yang ada di variabel random continuous. Ya.
Selanjutnya ini ya kita review untuk yang visualisasi data univariate analysis menggunakan histogram untuk variabel random continue. Nah, kalau misalkan kita menggunakan bar chart, nah itu akan jadinya seperti yang di atas ini. Ya. Nah, ini kan masing-masing bar menunjukkan eh, masing-masing data point. Ya. Nah, sehingga ada dimulai dari nol, terus kemudian ada jarak, dan seterusnya. Ini masing-masing bar menunjukkan atau merepresentasikan masing-masing data points. Sehingga ada banyak sekali bar sampai eh, bentuknya seperti ini. Nah, untuk lebih bisa menggambarkan gitu ya, maka kita menggunakan histogram untuk memvisualisasikan variabel random continuous. Nah, untuk histogram ini kita lihat ya masing-masing barnya ini, atau bisa juga disebut bin gitu ya. Masing-masing bin atau masing-masing barnya ini menunjukkan adanya interval nilai gitu. Misalkan di sini antara 60 sampai 80 itu ada berapa bar ya. Kita hitung, coba hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, sehingga 20 dibagi 8 ya, lebarnya 20 dibagi 8, nah, sekitar, sehingga lebar barnya sekitar 2,5. Oke, selanjutnya untuk distribusi probabilitas variabel random discrete dan continue. Nah, ini kalau kita jumlahkan gitu ya, maka kita menggunakan notasi sum ya. Kita menggunakan notasi sum untuk yang variabel random discrete. Sementara untuk variabel random continuous kita menggunakan notasi integral. Integral dari suatu fungsi. Nah, kalau kita mengintegralkan dari suatu fungsi gitu ya, misalkan fungsinya seperti ini, nilainya integral A sampai B, nah itu artinya luasan ya. Nah, ini merupakan total probabilitas. Nah, sama dengan yang di discrete. Nah, kalau di discrete, probabilitasnya dijumlah karena masing-masing data points memiliki probabilitas, tidak ada overlapnya. Nah, sehingga ini misalkan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Maka total probabilitasnya menggunakan sigma. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Nah, jadi seperti itu. Nah, sehingga untuk yang continuous, kita menggunakan integral. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengetahui nilai probabilitas di angka tertentu gitu ya? Maka probabilitasnya akan nol gitu karena eh, batasnya sama gitu. Misalkan ini ya probabilitas X sama dengan A. Nah, sehingga nah, ini tidak ada batas atas dan batas bawah. Ya. Nah, luasannya maka karena hanya berupa garis ini ya, maka luasannya nol gitu. Contoh dari distribusi probabilitas variabel random continuous yang paling terkenal atau yang paling sering digunakan adalah distribusi normal yang bentuknya seperti lonceng ini ya. Dan ini distribusi normal yang simetris. Total probabilitasnya 0,13 ditambah 2,4 ditambah 13,59 ditambah 34,13. Ini yang separuh ini. Ini adalah 50%. Nah, begitu pula dengan yang sisi kanan ya. Sisi kanan itu juga 50%, sehingga kalau dijumlah hasilnya 100%.
distribusi normal ini ya terbagi menjadi tiga standar deviasi yang merupakan batas yang mencakup hampir semua data gitu ya. Nah, ini kalau dijumlahkan maka eh, tidak tepat 50% ya. Nah, kalau dijumlahkan mungkin di sini akan 99,98 di sini semuanya ya. Ini kalau dijumlahkan akan 49,99. Sebelah kanan juga 49,99. Jadi totalnya 99,98%. Yang artinya 99,98% data itu ada pada tiga standar deviasi. Kemudian misalkan lagi di batas satu standar deviasi ya, artinya 68 ya kalau dijumlah kanan kiri 68,26% data itu berada pada satu standar deviasi dari rata-rata. Nah, ini adalah rata-rata ya. Rata-ratanya berada di tepat di puncaknya. Nah, maka eh, 68,26% dari data itu berada pada jarak satu standar deviasi dari rata-rata. Selanjutnya estimasi dari density yang menggunakan pendekatan empiris atau non-parametrik, yaitu menggunakan kernel density estimation. FHX hat ini adalah estimasi dari probability density function. Nah, bisa dihitung dari 1/n sigma KH X dikurangi XI. KH ini merupakan kernel yang berupa fungsi non-negatif yang merupakan bobot. Biasanya berupa eh, fungsi Gaussian. Nah, seperti yang tertulis di sini ya, ini fungsi Gaussian yang biasa dipakai untuk kernel estimasi, mengestimasi distribusi probabilitas variabel random continuous. Nah, karena H, H, H di sini adalah bandwidth atau lebar dari barnya, seperti yang di histogram tadi ya, lebar dari bar histogram. H ini adalah scaled kernel, di mana H adalah bandwidth ya, sehingga KH ini adalah 1/H dikalikan K. Nah, sehingga hanya 1/H-nya bisa dikeluarkan di sini. Kemudian X dikurangi XI. X ini adalah suatu titik yang dicari probabilitasnya. Misalkan tadi ya, kalau mau mencari probabilitas tinggi badannya 160, berarti X-nya Fx sama dengan F 160. Kemudian XI ini adalah data points. Data points-nya yang kita kumpulkan ya. Misalkan kita sudah mengumpulkan data tinggi badan dari suatu kelas ya. Misalkan 150, 142, 160, 162. Nah, itu dicari jaraknya terhadap nilai X yang kita cari probabilitasnya. Nah, di sini artinya semakin dekat data points terhadap nilai yang kita cari probabilitasnya, maka akan berkontribusi pada semakin tinggi probabilitasnya. Ya. Nah, misal karena di sini kita menggunakan kernel Gaussian ya. Eh, U di sini bisa kita ganti dengan X min XI per H ya, kuadrat. Ini minus 2H EXP. Ya, jadi semakin semakin kecil ini maka akan semakin besar probabilitasnya. Baik, selanjutnya untuk menentukan nilai bandwidth.
Nah, kita biasa menggunakan dua rumus ini. Atau bisa juga menggunakan metode cross validation ya. Jadi eh, leave one out, cross validation, menyimpan satu observasi, kemudian mentraining sisa datanya untuk mencari nilai bandwidth yang tepat. Begitu. Selanjutnya untuk kumulatif distribusi function atau CDF. Nah, ini dinotasikan dengan huruf F besar ya, kapital. Kalau yang F kecil ini tadi PDF ya. Kalau F besar ini adalah kumulatif distribusi function. Pengertian dari kumulatif distribusi function ini adalah nilai kumulatif dari eh, nilai probabilitas yang ingin kita cari ditambahkan dengan probabilitas nilai-nilai sebelumnya. Definisi ini bisa kita tuliskan dengan bentuk matematis seperti ini. Di probability X kurang dari sama dengan X. Misalkan tadi ya, tinggi badan probabilitas X kurang dari sama dengan 160. Nah, misalkan pertanyaannya adalah disuruh mencari probabilitas tinggi badan anak di suatu kelas itu kurang dari 160. Nah, maka kita menggunakan kumulatif distribusi function. Oke, maka sifatnya sama, teman-teman, untuk kumulatif distribusi function. Nilainya antara 0 sampai 1. 0 kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan 1, di mana x ini adalah nilai yang berada pada sampel space atau domain dari variabel random x. Sehingga untuk mencari PDF ini ya bisa kita gunakan rumus integral. Nah, misalkan domainnya itu tinggi badan ya. Kalau tinggi badan misalkan domainnya 0 sampai 200. Nah, maka kalau eh, kalau mencari probabilitas X kurang dari sama dengan 160, nah itu dimulai dari 0 ya. Karena batas bawahnya 0 sampai 160. Nah, fx dx. Nah, fx ini adalah kita dapatkan dari probability density function. Nah, ini. Selanjutnya, ini merupakan visualisasi dari kumulatif distribusi function. Bisa kita simpulkan bahwa kumulatif distribusi function ini bersifat increasing function ya. Increasing function dan non-negatif. Non-negatif. Nah, karena dia akan senantiasa meningkat gitu nilainya. Di mana yang hitam ini adalah empirical cumulative distribution yang kita peroleh dari data kita. Ya. Empirical cumulative distribution function ini kita peroleh dari data. Nah, sementara CDF normal ini kita peroleh dari fungsi fungsi distribusi normal. Nah, sehingga apa hubungan antara kumulatif distribusi function dan probability density function? Nah, bisa kita simpulkan bahwa kumulatif distribusi function atau CDF ini merupakan integral ya, integrasi dari PDF, integral PDF. Sehingga kalau kita ingin mencari PDF ya, PDF ini adalah turunan dari atau derivatif, turunan atau derivatif dari CDF. Nah, ini yang perlu kita ingat gitu ya, bahwa eh, CDF itu adalah integral dari PDF. Sebaliknya PDF merupakan
turunan dari CDF. Nah, kalau kita ingin mencari kumulatif distribusi function dari nilainya A sampai B, misalkan 150 ya, tinggi badannya 150, kurang dari X, kurang dari 160. Nah, maka kita integralkan ya dari batasnya 150 sampai 160 fx dx. Itu sama dengan kumulatif distribusi function dari f 160 dikurangi f 150. Nah, atau probability x kurang dari sama dengan 160 dikurangi probability x kurang dari sama dengan 150. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk kumulatif distribusi function dan hubungan antara kumulatif distribusi function dan probability density function dari variabel random continuous. Selanjutnya untuk menghitung ekspektasi dari distribusi probabilitas variabel random continuous, lagi-lagi kita menggunakan integral ya, operasi integral dari eh, PDF. Nah, kalau di distribusi variabel random discrete, kemarin kita menggunakan rumus notasi sigma ya. Sigma dari X dikalikan PX. Nah, sementara untuk yang continuous, variabel random continuous, kita menggunakan integral. Nah, untuk ini dengan batas minus tak hingga sampai tak hingga. Sama ya, X dikalikan dengan fx. Sama-sama PDF. Kalau ini kemarin PMF. Untuk contohnya, jika diketahui probability density function atau PDF dari X diberikan fungsi fx sama dengan 3x kuadrat jika X itu antara 0 sampai 1 dan 0 otherwise, maka eh, ekspektasi dari X. Nah, ini batasnya sesuai dengan domainnya ya, teman-teman. Nah, ini domainnya kan 0 sampai 1. Nah, jadi integral 0 sampai 1 X dikalikan fx. Fx-nya 3x kuadrat. Bisa diintegralkan, ini dikalikan 3x pangkat 3, integralnya berarti x pangkat 4, batasnya 0, 1. Ya, jadi 3/4, 1 dikurangi 0, hasilnya 3/4. Baik, insya Allah sekian yang bisa kita bahas untuk materi distribusi probabilitas variabel random continuous. Semoga bisa dipahami. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.